Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin di sini itu namaku Krisabel, panggilannya Abel. Dulu sempat kuliah di Politeknik Negeri Semarang dan lulus. Sekarang lagi ngejalanin program 2+I kerjasama Indonesia Taiwan. Di sini kenapa saya memutuskan untuk buka channel YouTube tuh bukan buat jadi terkenal ya, Yorobun. Di sini tuh saya tuh mau buka channel YouTube tuh karena banyak nih pertanyaan yang masuk dan diulang-ulang. Jadi tuh saya tuh sebenarnya agak males nih jawabnya. Jadi daripada banyak yang tanya, saya ngulang-ulang jawabannya. Terus saya juga nggak terlalu banyak punya waktu kosong gitu. Jadi aku mutusin buat meluangkan waktu untuk take video buat kalian semua. Jadi kalau kalian tanya nih, sebar nih video gua nih tuh. Jadi niatannya tuh nggak buat jadi pingin terkenal gitu kan, tapi emang banyak gitu pertanyaan masuk mengenai program 2+I ini. Jadi tuh aku take video ini tuh dengan harapan kalian tuh setidaknya tahu apa yang akan kalian hadapi di sini, tanpa menyalahkan keadaan dan menyalahkan pilihan kalian sendiri gitu. Jadi pertanyaan pertama tuh, kesannya selama kuliah di Taiwan apa ya? Seneng, kayak soalnya tuh tergantung sih ini pribadi orang masing-masing, tergantung kamunya sendiri gimana. Kalau aku sih ya seneng, kayak dapat lingkungan baru, teman baru, guru baru, pelajaran baru, jauh dari rumah. Terus kayak apa ya, soalnya tuh pribadiku sendiri tuh emang suka nonton drama Cina, drama Korea. Jadi tuh kalau aku udah di sini tuh ya kayak aku kayak lihat yang aku lihat di film tuh ya keluar di depan mataku. Jadi tuh aku selalu excited dengan hal apapun ya di sini. Jadi tuh eagerku buat learn something new tuh emang bener-bener tinggi. Jadi ya suka-suka aja aku di sini kan gitu. Kayak ya mungkin ada teman-temanku yang beda gitu pandangannya, tapi itu opiniku ya. Aku suka-suka aja di sini, sekolah, belajar hal baru tuh seneng. Aku sih seneng. Terus untuk mayoritas pertanyaan tuh tanya ke aku tuh tahapan seleksi. Di sini tuh aku mau ngomong ya, Yorobun, saya tuh bukan panitianya 2+I nih. Jadi saya tuh nggak tahu tahapan seleksinya tuh gimana. Soalnya tuh beda. Udah deh, pikir aku berangkat tuh sebelum COVID, kalian berangkat tuh ada COVID. Pasti tuh beda, guys. Sumpah. Jadi tuh apa ya, kalau kayak gini tuh kalian bisa baca lebih lanjut di website atau di linknya. Bahkan kalian tuh sebenarnya hal ini tuh lebih baik ditanyakan kepada OIA atau ada tuh kan, misal kalian tuh mau masuk mana, CSU atau mau masuk Mingshin atau masuk MCUT kan, tuh kan ada tuh CP-nya, CP orang Taiwan. Misalnya kalau kalian tanya OIA mereka nggak tahu nih, kalian tuh ya udah cek aja tuh email si apa namanya CP-nya di email pakai bahasa Inggris tuh. Pasti kan mereka kan kerja yang bukan OIA ya, KUI kalau di Indo mah namanya tuh, di Politeknik tuh KUI. Udah tuh pokoknya tuh kalian harusnya tuh kayak gini tuh lebih ngerusui tuh yang panitia gitu. Jangan saya tuh nggak tahu, soalnya dulu tuh nggak ada seleksi. Kalau batch 2 tuh mungkin batch 1 ada seleksi, soalnya dia banyak tapi mungkin politeknik lain ada seleksi, tapi di Polina sendiri tuh nggak banyak yang minat ya. Jadi tuh nggak ada seleksi, dia udah tinggal berangkat aja gitu dulu tuh, sumpah. Terus nggak boleh ngomong. Terus tanya aja, pokoknya tuh kalian jangan malu bertanya pada panitia, jangan bertanya pada saya nggak tahu gitu, bukan panitia pendaftaran ya guys, Yorobun. Terus hal-hal yang perlu disiapkan jika dinyatakan diterima. Yang kalian harus persiapkan itu pasti paspor dan visa.
sebelum kalian menyiapkan visa, kalian harus punya paspor guys. Dulu tuh aku nggak punya paspor, jadi susah ngurusnya. Kalau bikin visa ya kalian nanti cek sendiri. Kalau visa tuh kayaknya harus medical check up gitu-gitu, sama apa ya, pernyataannya yang per dokumen duniawian itu bisa ditanyakan pada panitia ya guys. Soalnya itu juga udah 2 tahun, hampir 2 tahun yang lalu, dan saya pasti lupa nggak tahu. Pokoknya yang pasti disiapkan tuh visa dan paspor dan uang, itu pasti sangat perlu. Terus pertanyaan selanjutnya tuh, apakah kualitas pendidikan di Taiwan tuh lebih baik? Ini relatif. Kalau aku sih suka ya, kayak apa ya, teknologi mereka tuh lebih bagus yang digunakan untuk dedikasi pendidikan, Widih. Ya emang lebih bagus. Kayak kan aku sendiri kan di program teknik sipil ya, jadi mereka tuh lab komputernya tuh lebih bagus gitu kan. Masuknya tau lah sendiri politeknik ya, nggak tahu ya kalau politeknik di kota besar kayak gimana, tapi kalau di Semarang kan ya udah gitu, lab komputernya ya udah gitu, mending pakai laptop sendiri kan. Kalau dulu di lab komputer, kalau di sini tuh ya keren gitu, pakai pencet-pencet yang bisa sambungin kemana, yang dosen pakai mikrofon, yang apalah, ya suka. Dan di sini tuh kenapa ya, dedikasi dosen untuk mengajar tuh sangat tinggi guys, beneran deh, sungguhan. Terus tuh mereka tuh nggak asal nilai, apa ya, mereka tuh lebih interaktif. Apa karena aku yang banyak omong ya, enggak, pokoknya kalau aku sih mencoba selalu aktif ya, berinteraksi dengan dosen gitu, cari muka gitu tuh nomor 1 ya gitulah. Kalau misalnya ditanya kualitas, itu relatif sih, relatif orang tuh menerimanya gimana ya. Itu semua ini relatif, disclaimer ya ini pertama. Setiap orang itu berbeda guys. Jangan misal nih kalian dengerin Q&A di YouTube aku, terus kalian oh ini enak nih, bagus, terus ternyata sampai sini kata Kak Krisabel tuh apa jelek, kata Kak Krisabel bagus, terus nyatanya kayak gini ya kan. Maksudnya Polines kan nggak sekeren di sini gitu, jadi kan aku sini kayak mungkin kampungan ya atau gimana, tapi ya aku sih mah suka-suka aja. Mungkin kalian yang dari Jakarta mungkin berpandangan berbeda, kan saya juga tidak tahu ya. Kalau saya sih suka-suka saja gitu. Lanjut fasilitas yang didapat jika beasiswa 2+I ini sebenarnya guys. Jadi kan ini kerjasama sama pemerintah Indonesia. Tapi tuh pemerintah Indonesia tuh dan Politeknik ini nih cuma membantu gitu, membantu persiapan, tahu nggak sih? Jadi tuh membantu persiapan tuh, mereka tuh mendanai 12 juta, udah dikasih selesai guys, selesai. Jadi kalian berangkat tuh selesai hubungan kalian dengan dikti. Dulu ada dikti, sekarang nggak tahu apa, pokoknya hubungan kalian tuh selesai gitu. Dan uangnya tuh dulu aku berapa bulan setelah di sini tuh baru cair gitu uangnya, dan kayak nggak langsung semua gitu. Jadi ada temanku yang itu udah dapet, aku belum punya uang gitu, jadi berbeda. Jadi emang lama tuh cairnya uangnya waktu dulu. Terus kalau apa ya, yang didapat fasilitas tergantung. Jadi kan ini program kerjasama Indo-Taiwan. Kalau dari Indonya sendiri nih, dari awal Politeknik tuh membantu nyiapin nih mahasiswanya siapa aja, terus diktinya ngasih uang, terus kalian berangkat nih, dah lepas tuh Indonesia tuh kewajibannya udah gitu. Terus kalian tuh kalau di Taiwannya sendiri tuh tergantung nih kalian tuh di mana, di kampus mana tuh perlakuannya tuh pasti berbeda. Beneran deh, sungguhan. Jadi tuh aku sama kelas lain, yang sama orang temen aku yang di kampus lain tuh beasiswanya bisa beda, jadi bayarannya tuh pun juga beda. Aku tanya kakak kelasku yang batch 1 yang di daerah
Utara gitu, dia bilang tuh tuitionnya tuh cuma 45 apa berapa gitu. Terus tapi tuition gue 55.000 guys, jadi beda gitu. Jadi tuh kalian baca aja tuh gimana kewajibannya, apa yang kalian dapat tuh di program ini. Jadi itu tergantung banget, tergantung kalian tuh ambil universitas di mana, sumpah tergantung di mana kalian ambil universitas apa tuh bener-bener beda. Jadi mereka tuh menawarkan, ada yang dormitory gratis, ada yang dormitory bayar, ada yang SPP-nya, bayarnya tuh mungkin ada yang 50% di semester apa gitu. Kalau aku katanya sih nanti semester 5 sama 6 tuh 5 sama 6 tuh cuma ya di bawah 10.000 NTD ya, tapi kan aku juga nggak tahu berapa pastinya. Tapi 2 semester itu 55, 2 semester tuh gratis kalau CSU ya, Changshu University itu begitu. Tapi kalau misalnya kalian di Mingxin atau di Kungsan atau di NCUT itu berbeda ya guys. Jadi disclaimer berbeda. Jadi kalian banyak-banyakin tuh, tingkatkan lagi nih literasi kalian tuh, dibaca. Berapa sih ini, kalau misalnya tulisannya pakai Cina atau mungkin pakai bahasa Inggris, kalian nggak ngerti nih bahasa Inggris atau Cina, buka tuh di web guys, terus klik kanan tuh translate tuh page-nya, tuh aku kasih tahu nih lebih pinter caranya nih begitu. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, translatein bahasa Indonesia, udah kalian tuh rajin lah membaca gitu, literasinya ditingkatkan. Terus apa lagi ya, Q&A-nya lagi. Terus keperluan apa aja yang disiapin selain dokumen, nanti bahas di video selanjutnya ya. Mungkin kalau mau berangkat atau one-on-one barang yang disiapin, nanti aku bikin video lain. Terus estimasi hidup di sini sebulan, jangan tanya saya tuh tidak menghitung pengeluaran per bulan, bener. Soalnya tuh boros aku orangnya tuh, jadi kalau ngitung per bulan tuh kelihatan, jadi sedih gitu. Jadi aku nggak pernah ngitung per bulan berapa, tapi aku kasih kisaran harganya aja ya. Soalnya aku hidup di kota besar, jadi tuh ya lumayan tinggi lah. Aku denger kalau misalnya agak desa gitu makanannya lebih murah gitu. Jadi ya standarnya tuh 80 NT, 90, 80, 70, 60, 70, 80 tuh relatif murah. Itu udah dapat semua, dan itu tuh dapat kayak apa sih, nasi kotak yang gede banget, pentang tuh gede banget. Nanti deh aku kalau bisa edit ya, aku tampilin nih pentang Taiwan tuh segitu. Nih kalau kalian bingung berapa NT, 1 NT itu berapa rupiah ya, kalian ya istilahin bagi 2 aja lah, 60 bagi 2 30, jadi sekitaran 30.000 gitu. Antara 30 sampai 40 lah kalau kalian mau makan. Tuh tergantung kalian sendiri ya, mau makannya tuh seberapa banyak, mau gimana juga. Nanti aku mungkin next video bakal tutorial tips and trick makan di Taiwan gitu ya. Ya nyatanya aku juga boros ya, makan di hotpot, makan di Korean food, ke cafe, jadi nggak aku hitung sih. Terus aku tanya temanku yang paling irit juga, dia nggak ngitung nggak ngitung per bulan. Jadi ya apa ya, kira-kira kalian makannya berapa, terus kayak ya bisa saja yang aku makan tuh tidak berbeda dengan apa yang kalian makan gitu kan, orang beda-beda gitu. Jadi berapa ya, coba kalian, aku tadi kan udah kasih kisaran harganya. Kalau mau makan itu udah pakai nasi ya 70-80, nanti aku tampil pientang gitu ya, pientang Taiwan. Terus kendala bersosialisasi dengan lingkungan, sebenarnya ya satu kuncinya tuh yang aku rasain di sini selama aku di kuliah tuh, aku nggak pernah
nggak pernah down, nggak pernah sedih, nggak pernah stres karena pelajaran, nggak pernah stres karena pelajaran Cina aku tuh 10 jam sehari tuh nggak pernah. Seneng-seneng aja, ya udah belajar ya karena aku seneng sih. Tapi kalau udah keluar tuh, kalau beli makan, beli apa gitu ya, karena tuh nggak semua, kalau kalian masuk ke sini nih, aku tuh paham satu hal, orang Taiwan tuh tidak semua bisa berbahasa Inggris guys, dan mereka tuh takut pada foreigner, mostly ya. Maksudnya kalau di lingkungan kampus tuh mereka kan lingkungan terpelajar, jadi ya wajar lah lihat yang foreigner. Tapi tuh kalau misalnya kalian beli makan pagi, makan siang yang orang-orang Taiwan semua tuh, mereka tuh ya kadang yang liatin, yang kadang ya bingung, kadang yang jadi tuh ya itulah. Tapi sih ya cuek aja gitu. Google Translate adalah penyelamat kalian, tuh alat nomor 1. Jadi sebelum kalian ke Taiwan tuh, hal yang harus siapkan adalah yang diinstal Google Translate. Tuh udah. Nanti aku kasih tips and trick gimana cara pakai Google Translate agar mudah hidup di Taiwan. Jadi terus ada lagi pertanyaannya, jadi terjawab gak ya sosialisasi? Ya pokoknya kalian harus pinter-pinter berbahasa Cina ya, soalnya jatuhnya tuh kalian bakalan internship di sini. Jadi kalau masalah kuliah tuh pasti bahasa Inggris aman, bahasa Inggris aman. Tapi kalau kalian udah magang, udah part time tuh, kalian harus bisa berbahasa Cina. Terus ada yang tanya lagi nih, mumpung bahas Cina ya, tuh Cinanya belajar Cinanya tuh les atau gimana gitu. Kalau CSU sendiri model ngajar Cinanya tuh ada kelasnya, jadi masuk di kurikulum kelas Cina. Dan nih, penting guys, penting, attention please in here. Kalau dulu Kemenristek Dikti nih nggak tahu nih masuknya apa. Sekarang tuh kalau beasiswa tuh plus A ini lulusannya tuh paling nggak harus punya sertifikat A2 guys. Jadi dulu guru Cina saya tuh termasuk yang berat ya nih pembelajarannya, karena A2 ini nih, gara-gara 10 jam sehari itu gara-gara A2 ini nih, kerjaan A2, minimal A2. Duh, kalian kalau bingung tes A2 mungkin kalian search Google TOCVL level A2 tuh apa tuh. Google lebih profesional daripada saya ya, jadi bisa kalian searching di Google. Aku nggak tahu kalau requirement buat batch 2 juga seperti itu atau tidak, tapi batch 1 sama batch 2 emang di required kayak gitu sih. Ada yang notif. Terus susah nggak? Ya susah guys, tergantung ya Anda sendiri bagaimana otaknya. Ada yang cepat, ada yang lambat, jadi ya nggak, orang tuh beda-beda. Tapi aku ya lulus aja A2 gitu. Yang lulus A2 di kelasku tuh ada 8 orang dari 31 orang. Dah itu kalian anggap sendiri apakah tes A2 itu susah atau gampang, tuh kalian lihat sendiri. Dari 31 orang yang lolos hanya 8. Ya kalian lihat sendiri itu susah atau gampang. Monggo. Terus ya itu mungkin terjawab ya, aku ada masuk kurikulum tuh Cinanya. Jadi mungkin kalau orang di kampus lain mungkin beda ya, nggak tahu. Tapi kalau di CSU gitu. Terus ada yang tanya ajaran baru orientasinya tuh kapan? Nggak tahu guys, bukan panitia. Nggak tahu. Jadi itu apa ya, kalian tuh bakalan apa sih,
Apa karantina kan nih, apalagi karantina, jangan tanya aku. Ya bukannya tanya nggak apa-apa, tapi aku nggak bisa jawab. Soalnya aku nggak karantina dan aku tidak pernah melakukan karantina, jadi saya nggak tahu. Dah, jangan ada yang tanya lagi tentang karantina. Nggak tahu, aku nggak tahu. Terus kalau masa orientasi, bahkan dulu aku waktu tanya-tanya nggak ada orientasi, langsung kelas. langsung kelas, soalnya dulu aku mulainya telat, jadi langsung kelas. Ini nggak ada, langsung kelas Cina tuh hari pertama, ingat banget. Bukan hari pertama sih, hari kedua. Di orientasinya cuma sehari, dan itu kayak ngumpulin dokumen buat bikin ARC di izin tinggal, terus bikin student card, nah gitu-gitu ya. Tuh hari pertama dulu. Tiap kampus beda, disclaimer lagi di sini ya, berbeda. Ini adalah pengalaman pribadi saya di Changsha University. Jadi kalau kalian di Mingxin beda. Kenapa aku dari tadi nyebut Mingxin terus ya, karena adik-adikku di sipil nih, yang di nanti adik kan saya sipil ya, jadi adik-adikku yang sipil kan nanti pasti ke Mingxin ya. Jadi jangan, ya bisa dijadiin referensi, tapi mungkin berbeda perlakuannya Mingxin, perlakuannya CSU tuh berbeda. Kan saya juga nggak tahu ya, nggak pernah kontek-kontekan sama anak Mingxin, jadi ini pengalaman pribadi saya sendiri saja ya. Terus ada yang tanya lagi, gimana hidupnya di sana, kuliahnya susah nggak? Kuliah atau susah itu tergantung kalian sendiri. Apakah kalian dulu di Politeknik itu hanya tidur dan mencontek, atau kalian benar-benar belajar? Itu pasti berbeda. Ya gitulah ya, sama aja sih menurutku. Ya gitu-gitu aja pelajarannya juga ya. Gitu, paling ya susahnya kalian tesnya pakai bahasa Inggris. Ya itu, kalian biasanya ngarang indahnya pakai bahasa Indonesia, ini kadang ngarang indahnya pakai bahasa Inggris dengan grammar yang pasti semakin jelek karena kalian belajar Cina. Pasti gitu. Terus hidupnya susah apa enggak? Ya aku merasakan hidupku semakin susah sejak semester 3 tuh bayar tuition sendiri. Sebenarnya bukan semester 3 sih, susahnya semester 4 sih. Karena kan semester 1 sama semester 2 gratis nih. Jadi aku udah ngumpulin uang buat uang kuliah semester 3 tuh dari semester 1. Jadi pas semester 3 masuk nih aku langsung bayar di depan lunas nih. Tapi kalau semester 4 ini aku nyicil bayarnya guys, karena ya mau nabung dari semester berapa lagi kalau uangnya udah habis buat di semester 3 kan. Bisa sih nyicil kalau di CSU ya, harusnya yang lain bisa sih. Ya gitu, kalian tanyakan sendiri lagi ke masing-masing kampus berbeda dengan harga yang berbeda pula. Aku kayaknya baca kemarin di grup tuh NCUT tuh 54.000, CSU 55.000. Jadi beda 1.500 beda. Terus tuh ya nyicil gitu 4 kali. Tapi semester 4 ini kan udah masuk magang ya, jadi ya tiap hari kerja. Ya ada uangnya tuh ada, tapi tuh lebih dari setengah uangnya hilang buat bayar tuition. Jadi kalian udah ngumpulin dari semester 1, terus tiba-tiba 0 NTD buat bayar tuition. Ya begitu. Bisa sih nyimpen uang, tergantung kalian sendiri. Apakah kalian termasuk orang-orang yang pintar mengatur uang? Begitulah. Susah tidaknya itu tergantung mindset. Oh ya, di sini tuh yang paling penting untuk kalian persiapkan tuh mindset. Pola pikir kalian. Aku harap tuh ekspektasi kalian tuh tidak yang neko-neko, yang nggak macem-macem, karena ekspektasi terlalu tinggi. Kalau misalnya kalian nyampe sini tuh tidak sesuai ekspektasi kalian tuh, kalian bakalannya tuh di sini jadi males, aras-arasan, terus tuh tidak semangat menjalani hidup di Thailand begitu. Terus kalau ya, karena aku tuh dulu sebelum berangkat sini tuh ketemu kakak kelas yang emang menjawab semua pertanyaanku dengan jujur, jadi aku ya tahu di sini kayak gimana, jadi ya tidak terlalu kaget lah di sini gimana gitu.
Jadi ekspektasiku ya tidak tinggi, dari awal tuh tidak tinggi, ekspektasiku tidak pernah tinggi. Jadi aku ya happy aja di sini, banyak orang ganteng, mataku segar, jadi ya udah gitu. Terus ada yang tanya tempat sholat gimana? Tempat sholatnya kalau aku pribadi, tempat sholat tuh disediakan atau tidak, kalian menyediakan sendiri tempat sholat itu. Dengan kata lain ya, aku sholat di tangga darurat kalau misal di kampus, atau sholat di belakang kelas, atau sholat di mana aja, deket pokoknya kalian cari tempat sendiri, pinter-pinteran kalian. Di orang soalnya aku tinggalkan di Kaohsiung, di paling di selatan kan, kota besar sih, tapi dia masjidnya cuma satu kota, di satu kota itu cuma ada satu masjid. Dan di kampus tuh juga nggak ada musola sih, di CS ku sendiri. Tapi ya nggak tahu ya kampus lain nih, sumpah nih disclaimer banget, tiap lokasi tuh berbeda, benar-benar berbeda, beneran berbeda. Kayaknya di Taipei sana tuh nggak banyak sih, kan ada lah masjid lah. Kalau di Kaohsiung ya ada, tapi ya cuma atuh, jadi ya males kan masa kesana mulu. Jadi ya menciptakan tempat sholat sendiri. Jadi kalian nih, bagi para muslim, sediakan sajadah flag yang fleksibel dibawa kemana-mana. Itu catat. Terus yang lain, terus keperluannya gampang susah, kayaknya jauh dekat tuh, convenient nggak, henfangpian atau tidak, kalian bisa cek sendiri ya lokasinya. Jadi tuh biasanya tuh kalau belanja tuh di PX Mart. Kalau aku bisa edit nih, aku tulis nih di sini lambangnya PX. Kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa ya, kalian cari sendiri. Kalau nggak muncul berarti saya nggak bisa mensisipkan itu gitu. Terus kalau misalnya Poya, PX, Sevel FM, biasanya itu sih keperluan sehari-hari, sama Shopee. Udah. Terus apakah dekat atau jauh? Tergantung kalian tinggal di mana. Tuh tergantung kalian sendiri. Kalau misalnya tuh mansion, ini soalnya di kelasku sih pilihannya ya. Soalnya aku tinggalnya di Kaohsiung tuh, aku di Changsha tuh di Kaohsiung. Kaohsiung itu kota besar dan dia lebih enak kemana-mana gitu. Kalau di Mingxin tuh kayaknya lebih gimana, Mingxin tuh lebih desa deh kayaknya tempatnya, apa enggak ya? Kalian search aja, Google Maps ada, internet banyak, kalian bisa searching sendiri. Kira-kira kampus Mingxin University tuh apa aja dekatnya. Dulu aku aja waktu dapat Changsha tuh aku searching tuh dekat Changsha ada McD atau enggak tuh, searching, ada Google Maps guys. Ini bukan zaman susah, kalian bisa itu sendiri. Terus kalau transfer uang dan lain-lain tuh gimana? Transfer uang tuh ada ya namanya Index tuh, toko Indo, tapi dia mengklaim dirinya tuh toko Asia, jadi bukan cuma Indo, ada Thailand dan lain-lain. Jadi biasanya aku kirim buat masukin ke reksadana tiap bulan tuh pakai Index, biayanya tuh plus 150, jadi tergantung ya gitu. Dan ini aku bukannya mau jelek-jelekin brand bank manapun, tapi kalian jangan macem-macem, maksudnya kalian jangan lupa siapin ya satu, jadi ketambahan lagi item yang perlu dia siapin tuh adalah ATM itu harus ATM yang Visa, paspor. Tanya nih, bikin ATM, bikin masuk ke bank yang BCA atau enggak Mandiri, jangan BNI atau BRI yang susah-susah tuh, jangan, pokoknya bank besar. Soalnya tuh temanku tuh tuh masalah mulu BNI di sini tuh, sumpah. Jangan dah, mending BCA atau Mandiri, main aman kalian ya guys. BCA, BRI itu BCA atau Mandiri, dan kalian harus punya M-banking. Tuh soalnya susah banget kalau nggak punya M-banking tuh ngecek. Terus soalnya tuh kalau ATM di sini tuh nggak bisa lihat uang kalian tuh di ATM Indo tuh berapa. Kalau misalnya kalian ngecek di sini tuh nggak ketahuan berapa. Jadi kalian harus punya M-banking tuh. Catet nih, harus punya akun bank sebelum kesini. Jadi kalian waktu bikin nih,
Mbak, aku mau keluar negeri, aku mau kartunya tuh bisa dipakai keluar negeri, gimana caranya gitu. Kalian harus punya akses full gimana kalau misalnya, pokoknya kalian tanya deh kok ada masalah gimana nih, kalian kepoin aja tuh mbaknya tuh biar bekerja lebih keras tuh mbak banknya. Kalian kepoin, soalnya kalau ada masalah sini tuh susah, bank Indo tuh susah. susah berapa kali temanku ada yang blokir, yang uang Indonya nggak bisa tuh. Kayak kalau BNI harus ke Taipei, habis ke Taipei juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi sejauh ini ya, yang asalnya aku sendiri tuh pakai BCA. Temanku yang pakai Mandiri juga aman-aman aja. Jadi aku saranin kok nggak Mandiri, BCA ya. Soalnya jangan BNI jangan bukannya apa ya, tapi emang banyak masalah. Jadi kalian kan lebih baik menghindari masalah nih di negeri orang, jangan nih mencari masalah. Jadi apalagi masalah uang tuh krusial banget sih, sumpah. Temanku udah yang muring ya gitulah, gara-gara ATM Indonya yang BNI itu tidak bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Pokoknya ribet BCA-nya. Terus ada lagi di sana kalau liburan berapa lama kira-kira bisa pulang Indo nggak? Anda ingat di sini ada corona, nggak bisa pulang. Ya bisa pulang sih, kalau nggak bisa balik gimana Anda? Jangan macem-macem gitu. Ya apa ya, aku berapa lama ya, dan di sini ya, di sini tuh liburannya tuh dibuat part time. Jadi kalian pilih, kalian mau pulang ke Indo menghabiskan uang atau menghabiskan liburan kalian di sini dengan bekerja part time. Pilihan kalian sendiri. Tapi nggak bisa juga ya kan, corona gimana, covid guys. Soalnya tuh bayangin ya, kalian masuk Indonesia karantina 14 hari, terus pulang ke Taiwan karantina 14 hari, sebulan sendiri tuh buat karantina. Terus ngapain kalian pulang? Tahu, mending di sini ya enggak. Itu aku sih. Mungkin orang lain yang cinta keluarga, cinta Indonesia, cinta tanah air berpikir berbeda, tapi itu opini saya. Jadi kalian tuh menghabiskan tenaga, uang, waktu. Kalau misalnya habis, mungkin kalau nggak corona ya masih worth it lah ya pulang tuh gitu. Tapi kalau corona gini, susah. Terus yang lain. Pertanyaan yang lain. Terus kalau transport tuh depends on dimana kamu tinggal. Dah tuh, kalau transport sendiri aku sekarang pakai motor sih. Jadi enggak ya, paling ya ada. Kalau misalnya tinggal di Taichung tuh bisnya gratis, bis kotanya gratis. Tapi kalau di Kaohsiung tuh masih bayar. Tergantung kemananya gitu. Kalau dulu sih aku di Changshu tuh kan aku pindah dormitory 2 kali. Di dormitory aku selalu, sebelum aku naik motor aku selalu naik sepedanya gimana, beli sepeda aku dulu dikasih sama kakak tingkat tuh, baik banget kakak tingkatnya. Tapi ya naik sepeda, dia bisa naik sepeda, ada yang beli, ada yang dikasih aku. Terima kasih sekali kakak tingkat tuh, dikasih sepeda dulu sama kakak tingkat. Ada yang beli gitu, beli sepeda bekas gitu. Kalau misalnya jauh ya naik bis. Soalnya aku tinggal di Kaohsiung sih, itu emang ya termasuknya kota besar. Jadi dia ada MRT, ada LRT, ada bis. Jadi enak sih di sini, kayak Jakarta gitu. Tapi Jakarta penuh, jadi kayak ya kalau di Semarang kan cuma ada Trans Semarang ya, kereta api yang antar kota. Tapi di sini transportasinya bagus, sumpah bagus. Terus untuk kuliahnya seperti apa? Ya? Kuliahnya ya gitu. Kuliahnya tuh enak sih, aku suka. Tapi not semua dosen tuh di tempat aku sendiri tuh bahasa Inggrisnya bagus. Jadi
ya dia ngerti bahasa Inggris tapi dia nggak ngerti cara ngomong dengan baik dan benarnya gimana. Ya itu emang harus dibiasain sih telinganya kayak gitu. Untungnya sih aku sebelum kesini tuh punya banyak temen Taiwan gara-gara summer camp dulu yang diadain KUI Polines. Terima kasih KUI Polines. Tuh banyak temenku dari Taiwan, jadi telingaku nih udah biasa denger bahasa Inggris yang agak tidak jelas seperti itu tuh biasa. Jadi ya nggak kaget sih. Mungkin teman-temanku tuh banyak yang kaget ya mendengar bahasa Inggris macam kayak gitu, tapi nggak tahu juga nih, mungkin di kampus lain dosennya nggak semuanya sih sebenarnya orang ngomong kayak gitu, tapi ada tapi nggak tahu ya, mungkin di semuanya tuh disclaimer di sini tuh nggak tergantung kalian di mana, sumpah. Jadi tuh nanti nih magang tuh beda, maksudnya bahkan misalnya aku kan di Changshu, ada di Changshu tuh sipil sama mesin, perlakuannya yang dosen lakuin ke anak sipil dan yang dosen mesin lakuin ke anak mesin tuh berbeda. Bahkan kita satu kelas nih beda kan, kayak magangnya di beda company ya, beda. Bahkan yang aku punya teman satu company tuh jalan hidup kita berbeda guys. Jadi semuanya beda. Bahkan kalian tuh ya yang penting apa ya, karena semua beda opini, kalian banyak-banyak berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuh sungguhan guys, jangan lupa berdoa, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berdoa. Walaupun kalian banyak ya pasti ada cobaan lah, pasti ada pro kontranya di sini. Mungkin aku suka di sini, tapi nggak selalu melulu aku tuh bahagia di sini. Ya ada, aku nangis tuh banyak, sering ada aja cerita, tapi masa aku cerita, soalnya banyak yang kalau dari segi Politeknik sendiri waktu dulu aku ngisi acara ya boleh cerita, tapi jangan sampai adik kelasmu tuh jadi nggak jadi daftar gitu kan. Ya kan takut ya, maksudnya ya kan terserah adik kelasnya sendiri gitu kan, mau gimana. Maksudnya emang enak tapi tidak selalu bahagia, bener, sungguhan. Tapi ya namanya hidup ya kan, masa ya enak mulu, gimana mau maju hidupnya kan. Emang kita kan juga ke Taiwan ini kan mau keluar dari zona nyaman dan cari peruntungan. Segimana worth it-nya itu tergantung keberuntungan kalian gimana, sumpah. Itu tergantung keberuntungan, tergantung pola pikir, tergantung kekuatan mental dan pikiran kalian, kayak mentalisnya. Tapi emang gitu, emang berbeda ya. Jadi aku harap kalian tuh ekspektasinya tidak terlalu tinggi, sehingga ya ekspektasi berlebihan akan menghancurkan hidup kalian guys. Jadi jangan terlalu tinggi. Kalian ini tidak sponsori Milk Shop. Jadi kalian tuh harus ya setidaknya tahu lah apa yang harus kalian hadapi di sini. Kalau misalnya aku ada waktu luang lagi nih, Sabtu Minggu 12:30, tuh aku bikin video lagi deh ya, kalau ada ya insya Allah. Terus kalau misalnya yang mau ditanyain ya kalian bisa nih tanya di kolom komen atau DM aku Chris Abelang tuh, nanti aku taruh di bawah kalau aku bisa edit. Ini kalau nggak bisa berarti, kalau nggak muncul berarti aku nggak bisa edit. Terus kalau misalnya apa lagi ya, mau ngomong apa lagi sebentar aku cek ada yang belum dijawab gak. Terus ada yang tanya tentang asrama berbeda, dimana kamu itu disclaimer sini berbeda. Kalian rajin baca atau websitenya gimana tuh, kayak utek tuh website diutek-utek, nggak ngerti pakai Cina, pakai bahasa Inggris tuh, jangan alasan. Klik kanan translate page, bisa ya, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia masuk bisa. Jadi
Kalau yang masalah konfidental yang kayak asrama, kayak dokumen, kayak orientasinya kapan, tuh bisa kepoin panitia. Karena saya ini bukan panitia di sini. Kalian juga kayak nggak bisa berharap sama KUI sih, soalnya KUI kan juga bukan orang sana, dan kerjasamanya ini tuh kampusnya banyak, jadi tiap kampus aja aku bilang berbeda, jadi emang beda. Coba aku cari lagi, kira-kira apa ya, belum. Udah sih itu aja. Jadi kalau misalnya like, share, subscribe, widih udah kayak YouTubers. Like, comment, subscribe, klik link notification widih di bawah. Jadi kalau kalian kayak misalnya ya, siapa tahu kan kalau aku jadi banyak gitu yang nonton, kan aku jadi termotivasi untuk membuat video-video lainnya. Jadi segitu aja, udah hampir 40 menit, mungkin nanti diedit ya 40 menitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses dengan pilihan kalian. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Halo, jadi tadi tuh udah selesai, tapi aku keinget tuh kemarin aku tuh dapat PR suruh ngisi feedback tentang program 2+I di Changsha University. Jadi mending aku bacain aja ya nih. Ini beneran nih, sungguhan nih. Aku kemarin tuh PR nih, beneran aku tulis nih. Baca nggak tuh? Nih, aku bacain. Tunggu. The reason why I choose 2+I program. Kenapa nih aku pingin? Karena tuh program ini tuh nge-provide kita buat ngelanjutin study dari D3 ke S1. Dapat magang lagi, ya kan? Itu kenapa aku pilih program ini. Soalnya tuh susah nyari program beasiswa luar negeri. Ya. Kamu nyari beasiswa ke luar negeri tuh kalau D3 tuh susah. Soalnya kalian tuh lebih dari lulusan SMA kalian, tapi tidak sama dengan S1. Jadi ya ada kesempatan, kenapa tidak mencoba. Itu kenapa aku mendaftar 2+I ya. Terus tuh ada kenalanku bilang kalau kamu hidup di luar negeri tuh pasti pemikiranmu tuh pasti akan berkembang jauh lebih baik ketimbang kamu tuh di Indonesia. Pasti. Tuh dia, orang yang aku kagumi berbicara padaku seperti itu. Jadi ya itu salah satu kenapa aku mau sekolah di luar negeri, pasti karena pemikiranmu tuh pasti akan berkembang. Tergantung individu sih, tapi mayoritas pasti akan seperti itu. Terus so I thought this was a good opportunity to try like that. Terus 2+I program experience overall for classroom learning. Widih, I feel very impressed and happy to receive knowledge from great lectures. Jadi tuh aku merasa sangat senang, impressed to really from high technology used in class learning and seriousness of the lectures in teaching. I learned a lot. Too bad there are too many. Nah, aku juga nulis loh di sini. Too bad there are not too many lecturers who can speak English fluently. Nih, saya juga tidak fluently speak English. Bisa-bisanya kritik orang sama ngomong Inggris, jadinya nggak bagus. Ini gini, out of in the end this program is more like working. Unfortunately, this program does not provide fully funded. Ya pokoknya begitulah. And I can lie if the tuition fee is really expensive. And it still didn't get, and I still didn't get why we
still have to pay the full tuition in the 4th semester when we didn't even go to school. Because we are start our internship in the 4th semester. So in the 3rd semester, I feel when we start to pay our tuition fees, I feel like all my classmates mostly were so busy working. Pokoknya intinya bukan gitu sih ya. Pokoknya intinya aku ngerasa di semester 3 tuh teman-temanku tuh sibuk kerja part time. They had to make money to pay the tuition fees. Gila banget ya. Mereka tuh harus mencari uang untuk membayar tuition fee, dan I feel mereka tuh nggak terlalu fokus di pembelajaran kelas gitu. Aku tuh ngerasain perbedaannya, emang beda banget guys. Dari kalian tuh hidup hura-hura, semester 1 tidak perlu bayar tuition, terus semester 3 harus bayar tuition, tuh berbeda. Terus aku tuh bahkan mikir apakah mungkin aku lebih baik di Indonesia, gak usah kesini gitu. Aku tuh mikir, dan aku tuh aku bilang tadi kan aku nggak selalu bahagia di sini gitu. Terus living in here feels so hard. Many people assume that itu nanti aja ya, nggak baik kita ceritain sekarang. Terus semester 3 tuh hard banget buat my class. Di semester 3 ya, pas semester 4 yang susah ya, pokoknya semester 3, 4 susah lah ya. Terus I feel very lucky to be in civil engineer class, where the lecturers who teach us in the civil engineering class include our beloved Chinese teacher really care about us. They work hard to find companies for our relationship. Jadi bener-bener ya, mereka tuh kerja keras banget buat nyariin company buat internship kita yang bener-bener relate sama sipil. Sumpah tuh worth it banget di kelas sipil CS, bener-bener worth it. Terus mereka bener-bener kerja keras banget. Soalnya tuh kalau di sipil tuh nggak bisa semua 31 orang tuh masuk di satu company, nggak bisa 1-2 company, dan bahkan kita satu company itu cuma 1-2 orang yang bisa di sana gitu. Jadi susah nyari part time-nya, susah nyari magangnya, dan mereka tuh benar-benar kerja siang malam. Aku selalu mencari tempat internship untuk kalian itu tuh umpamanya. Tapi tuh at least we get experience from this program. That's what makes me hang on in this program, the relevant internship, and at least I can pay for my own tuition fees and living fees. Itu emang susah sih hidup sini ya. Mana ada hidup gampang guys, emang anak orang kaya kan juga. Kalau orang kaya ya nggak kuliah Taiwan lah, kuliah di London atau di mana yang lebih bagus, ya nggak usah cari beasiswa lah kalau orang kaya ya kan. Tapi setidaknya kalau berat namanya juga hidup di luar negeri. Tapi nyatanya aku survive sampai hari ini, sampai aku ngerekam video ini tuh aku survive. Masa kalian nggak bisa survive kan? Itu ceritanya. Jadi bukan nakutin ya, aku tuh hanya trying tuh bilang di sini tuh hidupnya tuh tidak segampang yang kalian pikir. Aku tuh bilang, yang aku coba ngomong di sini tuh tidak selamanya hidup di sini tuh gampang, tapi tidak selamanya. Jadi bukan berarti tuh aku tidak bisa survive nih. Kalian lihat sendiri, aku baik-baik saja, aku hidup di kamar ber-AC, ada TV, ada kulkas, kan berarti aku survive ya nggak sampai sekarang gitu.
Itu aja. Jadi banyak-banyak berdoa, karena itu sih, apalagi